Kemudian Bapak Dekan FPI Unila, alhamdulillah oleh diwakili oleh teman saya Pak Dr. Iswandi FPD, alhamdulillah mau hadir kita. Kemudian juga makin dari dinas pendidikan, saya tidak tahu siapa yang mewakili ya. Kemudian dari Direktur STKIP Al-Islam Tunas Bangsa, dan dari Profesor Dr. Rahmati sendiri yang mewakili, dari Direktur STKIP PGRI Bandar Lampung, alhamdulillah ini Wakil Direktur 2-nya hadir Pak Dr. Joko Sulistabri. Kemudian dari Universitas Pringsewu ya, alhamdulillah hadir wali tempatnya ini. Terima kasih kehadirannya Pak. Beliau adalah teman saya di asesor Lampik ya. Alhamdulillah tadi hampir lupa saya. Kemudian dari yang mewakili atau ketuanya sendiri dari MKKS, SMA, SMK, MKM, Senawiyah, Aliyah. Kemudian dari perwakilan K3S ya, sekolah-sekolah SD. Kemudian kami juga mengundang dari Yayasan Silaturahmi Lampung yang diwakili oleh manajernya ini, mungkin belum sampai. Dan yang kami cintai dan berbanggakan para pengurus dan anggota HAPI UKC Lampung Utara, HAPI UKC Metro, dan HAPI UKC Tanggamus. Alhamdulillah tampaknya dari Tanggamus hadir tadi di data 15 orang ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian di Lampung Utara dan di Metro. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tetap semangat untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan peningkatan kompetensi guru dan Bapak Ibu yang kami hormati. Kegiatan sawalan atau silaturahmi ini sengaja kami laksanakan disertai dengan FGD. Alhamdulillah ketua panitianya dengan semangat. Saya meminta untuk silaturahmi ini jangan hanya kumpul-kumpul salaman, tapi juga ada yang dibahas. Ya, alhamdulillah kita bahas terkait dengan FGD, pendekatan deep learning. Karena pendekatan deep learning ini adalah merupakan kebijakan Kemendikbud untuk memberi akselerasi dari kemampuan siswa-siswi kita atau pendidikan kita, meningkatkan kualitas pendidikan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini hanya bentuk FGD. Kita akan nanti tidak lanjuti dengan kegiatan seminar nasional. Kita akan laksanakan pada tanggal 23 Mei 2025, hari Sabtu, bertempat alhamdulillah kita bersinergi dengan STKIP PGRI Bandar Lampung. Jadi mohon dicatat untuk secara nasional. Narasumbernya insya Allah yaitu Profesor Bambang Suryadi PhD. Beliau adalah sekretaris HAPI ya. Kemudian secara kebetulan dia tanggal 22 oleh FKIP diundang untuk menguji terbuka mahasiswa promotornya saya, yang saya promotornya. Jadi gaji bersambut pada tanggal 22 kemudian konferensi mahasiswa ujian terbuka mahasiswa SMK. Kemudian lagi tanggal 23 kita akan menyelenggarakan seminar nasional di PGRI. Dan insya Allah nanti siangnya tanggal 22 kita akan bagaimana memberi pembekalan untuk siswa-siswi atau para guru yang akan mengikuti pendidikan mesin. Karena kebetulan
2001 ini saya ingat betul, saya tahun pertama masuk S3 di PEP Klinik. Kemudian unit kondisi lambung HEPI Universitas Lampung resmi ditetapkan tanggal 24 Januari 2004. Jadi dulu saya ketuanya Pak Wali satu, 2 periode saya, kemudian 1 periode Pak Kadimon itu 5 tahun, kemudian 1 periode oleh Prof. Hermatiwi, 2 periode saya, 2 periode Pak Kadimon, 1 periode, kemudian Prof. Hermatiwi 2 periode. Ternyata selesai Prof. Hermatiwi ngamalkan ke saya lagi. Jadi saya sebenarnya 3 periode, cuma keselang Prof. Hermatiwi 2 periode dan Pak Kadimon 1 periode. Mudah-mudahan nanti ke depan adalah yang bisa mengganti keberlanjutan dari HEPI ini dan dari saya gitu, karena ini pakar-pakar evaluasi kan masih ada Pak Dr. Joko Joko, terus ada lagi Pak apa itu Pak Dr. Pandanita, terus Ibu Rektor sendiri itu orang evaluasi Ibu Prof. Dr. Madiana. Kemudian kita juga punya junior dosen yaitu Pak Dr. Handoko MPD, itu juga dia bidang evaluasi. Dan itu Bapak-bapak sekilas info tentang HEPI. HEPI itu ada anggotanya orang-orang karena pendidikan dan atau kegiatan profesinya dan atau minatnya di bidang evaluasi. Jadi tidak harus orang evaluasi dalam artian pendidikan evaluasi, tapi praktisi dan berminat di bidang evaluasi. Jadi Bapak Ibu otomatis para guru ini kalau tidak mau menguasai dengan tentang evaluasi, berarti trilogi pembelajaran tidak sempurna, karena trilogi pembelajaran itu adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jadi tidak bisa menghindar, itu sudah mengikat, Bapak Ibu ya. Nah kemudian tujuan HEPI itu sendiri menghimpun sumber daya manusia untuk mengembangkan tenaga dan pikiran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di bidang pengukuran, asesmen dan evaluasi. Ya. Kemudian kita berharap menjadi mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada masyarakat. Nah kemarin alhamdulillah saya diwakili oleh Pak Joko sebagai wakil, kemudian Pak Terika dan Bu Lima Susiana. Kemarin ada audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Nah, beliau nantang HEPI, nantang dalam tanda petik gitu ya. Yang pertama, tolong buat pemetaan mutu pendidikan di Lampung. Nah kemudian ada Pak Dekan, Pak Rektor. Jadi dia ada apa namanya? Kenapa sedikit gitu kan mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi perguruan favorit gitu kan dari Lampung. Kemudian banyaknya kesulitan siswa kita menempuh UTBK. Nah, ya. Malahan ada keluhan katanya kok UTBK ini tidak sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah. Nah, gitu loh Bapak. Saya bilang berbeda ujian seleksi masuk perguruan tinggi sekarang dengan yang lalu. Kalau dulu kan terkait dengan kurikuler, dengan materi-materi pelajaran yang diajarkan. Kalau sekarang kan tidak. Hanya literasi bahasa Inggris bahasa Indonesia, kemudian literasi matematika, kemudian pengetahuan umum. Nah sehingga di situ makanya kemarin juga saya lihat itu bukan saya lihat, tapi saya menyaksikan dari cucu saya sendiri yang di UTBK
demikian berarti ini perlu ditingkatkan kemampuan guru-gurunya. Makanya insya Allah Happy akan berperan membantu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen soal-soal yang bisa membiasakan siswa-siswi kita, siswa-siswi Bapak Ibu guru untuk mengenal soal-soal yang diujikan pada tataran internasional, bisa atau nasional seperti soal-soal UTBK. Itu mudah-mudahan nanti kita programkan dan kita siapkan untuk kerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengadakan pelatihan tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, harapan kita betul-betul Happy ini bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Hanya kami minta ada sinergi dengan UKC. Tapi sayang UKC ini masih beberapa kabupaten belum ada. Harapan kami dari saya Pak. Nah, itu nanti mungkin silakan kita buat mandat nanti supaya saya menyusun. Saya sudah sebenarnya dulu Uni Haldayani dengan Pak Abdul Ajar Aswad, itu sudah dimintakan gitu, tapi belum ada kelanjutan. Kami juga nanti minta dari Lampung Selatan, dari Lampung Timur, dari Lampung Tengah dan lain-lain gitu, supaya bisa ada TPUKJ ini. Sekarang alhamdulillah TPUKJ sudah ada dari Lampung Utara, di Lampung di Tanggamus dan di Metro. Dan Lampung Utara pernah mengadakan kegiatan workshop pengembangan instrumen soal tepatnya kerjasama dengan UNICO, luar biasa pesertanya, luar biasa banyaknya. Nah itu karena saya kebetulan pada waktu itu jadi nasional. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu kondisi kerja yang saya kira itu sekilas informasi beberapa hal yang terkait dengan kiprah Happy dalam bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Selanjutnya tentu saja dalam kerangka suasana sawal ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu semua. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin apabila selama ini kami dari struktur pengurus yang bergabung ada kelainan-kelainan, kesalahan baik yang mungkin tidak sengaja sebenarnya, sengaja dan lain-lain. Kiranya mohon Bapak Ibu bisa memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Demikian juga kalau ada hal-hal yang mungkin dari Bapak Ibu pengurus kabupaten kota dan anggota yang terjadi kehilapan dan lain-lain, insyaallah kami maafkan suasana lebaran ini. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada Happy ya, Mas Happy itu adalah yang di syairnya saya yang usul. Kemudian aransemennya Pak itu dari Sinusik dan tadi juga yang menyanyikannya itu adalah dari mahasiswa program studi Sinusik. Terima kasih luar biasa. Insya Allah nanti dikenalkan ke pusat itu tentang Mars Happy. Di Bapak Isma ini alhamdulillah sudah berjasa untuk membuat Mars yayasan yang pernah Lampung dan juga sekarang Mars Happy. Mudah-mudahan cepat kita bisa nyanyikan ya. Jadi saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu ikhlaskan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini menjadi ladang pahala untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sampaikan pantun. Beli kopi di pasar kampung, diminum sedap di siang hari. Bersama Happy kepada Lampung, laksanakan FGD dan pasar Tamin tidak pernah sepi. Banyak orang yang beli ketupat. Silaturahmi dan FGD bersama Happy
di pinggir sawah. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Undang Rosilin Hendri atas sambutannya sebagai Ketua HEPI UKD Lampung. Hadirin yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua HEPI Pusat yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Sekretaris HEPI kepada Profesor Bambang Suryadi PhD MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Lampung, para direktur STKIP, para ketua MKKS, MKM, K3S, para pengurus HEPI UKD dan UKD se-Lampung, segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Lampung, dan tentu hadirin serta undangan yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dalam suasana yang penuh berkah dalam rangka halal bihalal dan forum diskusi ilmiah yang sangat penting. Masih dalam suasana bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan HEPI Pusat mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semestinya Prof. Bahrul Hayat PhD sebagai Ketua Umum HEPI Pusat yang menyampaikan sambutan ini. Namun karena satu dan lain hal, beliau memberikan amanah pada saya untuk mewakili. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Bahrul Hayat untuk seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Atas nama HEPI Pusat, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada HEPI UKD Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung atas inisiatif luar biasa ini. Momentum pasca Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyatukan pikiran dan memperbarui semangat kita dalam membangun kualitas pendidikan nasional melalui pendekatan yang semakin relevan dengan zaman, termasuk pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita dihadapkan pada tantangan pendidikan yang kompleks. Fenomena temuan Bank Dunia, schooling without learning, dan capaian literasi serta numerasi Indonesia yang masih rendah, sebagaimana terrefleksikan dalam hasil PISA, menunjukkan bahwa kehadiran di sekolah belum tentu menjamin pembelajaran yang bermakna. Kita butuh perubahan paradigma dari mengajar untuk menghafal menjadi membelajarkan untuk memahami dan memaknai. Pendekatan pembelajaran mendalam menawarkan solusi dengan menekankan pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran kontekstual. Ini sejalan dengan karakter
Disinilah pentingnya integrasi antara ilmu pendidikan, psikologi, dan teknologi. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Definisi ini mengakar pada nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa Indonesia, serta memperkuat peran pendidikan sebagai wahana pembentukan manusia seutuhnya. Definisi tersebut yang menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar metode pengajaran, melainkan merupakan paradigma pendidikan yang utuh dan komprehensif serta transformatif. Ia mencakup dimensi kognitif, afektif, sosial hingga etis. Dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan Indonesia, mulai dari rendahnya capaian PISA hingga fenomena schooling without learning, pembelajaran mendalam menjadi salah satu solusi strategis untuk membangun pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan berorientasi masa depan. Perlu saya tegaskan bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning bukan sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan kerangka pembelajaran mendalam yang dibangun atas dasar 4 komponen utama, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip-prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan mencerminkan 8 kompetensi esensial yang perlu dimiliki peserta didik setelah menuntaskan proses pendidikan, yaitu keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Di tengah kompleksitas tantangan pendidikan hari ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengejar ketertinggalan, tetapi juga melakukan lompatan. Karena itu, pembelajaran mendalam bukan sekedar dalam konteks teknologi kecerdasan buatan, tapi juga sebagai filosofi pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna meaningful, dan bergembira joyful. Adalah pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Evaluasi pendidikan harus bergerak ke arah yang lebih humanistik, holistik, dan berbasis data yang kuat serta interpretasi yang bijak. Hadirin yang berbahagia, Happy percaya bahwa kolaborasi antara dunia akademik, praktisi, dan pemangku kebijakan seperti yang kita bangun hari ini adalah kunci untuk transformasi pendidikan yang nyata. Kita tidak hanya membicarakan perubahan, tetapi sedang menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat jejaring, membangun dialog konstruktif, dan menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan menjadi inspirasi bagi Happy di seluruh Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Bambang Suryadi PhD FA yang telah menyampaikan sambutan yang mewakili Ketua HAPI Pusat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah tausiah kepada Bapak Ustadz Profesor Ujang Suparman PhD